Wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pembahasan interaksi manusia dan komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi di dalam model interaksi ini bertujuan adalah untuk membantu mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem, dan menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus sistem kerjakan. Nah, pada slide berikutnya adalah interaksi merupakan dialog antara manusia dan sistem yang dipengaruhi oleh bentuk interface. Jadi interface merupakan bagian terpenting dalam dialog atau dalam interaksi antara manusia dan komputer atau dengan sistem. Untuk melakukan sebuah tugas atau task, maka user harus memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan sistem. Nah, manfaat model interaksi tersendiri itu terdapat dua. Yang pertama adalah mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dengan sistem. Ya, ini bahan untuk Anda ketika akan membuat sebuah sistem, ya, aplikasi atau program. Jadi kita harus mengerti dulu, paham dulu interaksi yang terjadi, apakah interaksi untuk nanti atau interaksi yang sedang terjadi, ya, untuk evaluasi. Terus yang kedua adalah menerjemahkan tujuan. Jadi antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem jelas, ya, bisa kita pahami, bisa user pahami, ya, ketika misalnya ada tampilan untuk sebuah aplikasi atau program, ya. Karena kebanyakan di kita misalnya mengenalnya dengan genre WIMP, Windows Icon Menu Pointer, yang identik dengan sistem operasi Windows. Nah, maka ketika user melihat sebuah interface di dalam program atau aplikasi yang menggunakan WIMP itu, nah, akan dengan sangat mudah beradaptasi sehingga bisa diterjemahkan dengan jelas. Lalu tingkat keharusan komunikasi ada dua, yaitu batch processing sama direct manipulation serta virtual reality. Nah, kalau batch processing itu tidak diperlukan input dari user, jadi berjalan terus, ya, berjalan secara terus-menerus tanpa diharuskan ada input dari user. Biasanya, contohnya seperti gambar yang di bawah, ya, biasanya ini adalah sistem yang bekerja di balik layar, kita sebutnya, atau sistem operasi biasanya suka ada namanya batch processing yang mengelola atau memanage berbagai proses yang sedemikian rupa tidak terlihat biasanya oleh user aktivitasnya, tapi dia terus bekerja, ya. Lalu yang kedua adalah direct manipulasi. Ini kebalikan dari batch processing, yaitu diperlukan input dari user atau ada tindakan yang dilakukan oleh user atau dikontrol oleh user. Contoh misalnya di sini digambar adalah proses pengkopian file, ya, pengkopian file dari satu media ke media yang lain. Lalu yang berikutnya adalah mengenai level umum dari IMK, ya. Nah, ada 3 level. Yang pertama adalah task level, yang kedua dialog level, yang ketiga level I/O, ya, atau input output. Nah, seperti di dalam gambar yang paling bawah, yang di bawah, ya, terdiri dari task level. Task level itu pengetahuan user terhadap task domain, ya, maksudnya domain atau area dari tugasnya, dan komputer mampu mempresentasikan task domain yang diinginkan manusia. Contoh di sini task levelnya adalah mengetahui user pada task domainnya, lalu komputer merepresentasikan task domain, ya, area dari tugasnya. Lalu pada dialog level yang merupakan kemampuan user dalam berbahasa, jadi bahasa yang dimengerti komputer, yang universal, biasanya bahasa ibu, ya, dan komputer mampu memahami bahasa yang diberikan manusia sehingga terjadi interaksi. Nah, kalau universal biasanya menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi walaupun pada beberapa aplikasi, ya, atau sistem operasi ada
fasilitas untuk merubah bahasa. Nah, itu juga saya kira merupakan salah satu fasilitas untuk mempermudah user dalam memahami bahasa ya. Lalu yang ketiga, level I/O. Tingkatan I/O yang diberikan manusia melalui perintah masukan seperti keyboard, mouse, ya, lalu keluaran monitor printer sehingga terjadi interaksi yang baik antar keduanya. Jadi kalau tujuan dari usernya sendiri, itu yang dilibatkan adalah tangan, mata, telinga user, ya, telinga pengguna. Nah, maka level umum IMK ini akan dijadikan salah satu acuan ketika Anda membuat sebuah sistem. Lalu terminologinya terdiri dari domain, goal, task, intention. Ya, intention itu merupakan niat ya, jadi aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Lalu ada task analysis, system, task language, sama core language. Nah, domain, ya, domain itu areanya, jadi area antara keahlian dan pengetahuan pada kegiatan dunia nyata. Jadi kalau biasanya Anda berinteraksi misalnya melalui sebuah hardware input, maka area-areanya didekatkan pada dunia nyata atau kebiasaan. Biasanya nanti ada kaitan dengan kita mengkaji dulu secara tingkah laku, perilaku, behavior ya, kebiasaan dari user untuk mendapatkan atau memahami area dari keahliannya. Terus yang kedua adalah goal, tujuan dari suatu tugas. Nah, goal ini tentu merupakan tujuan yang harus kita tetapkan pada pembuatan sebuah sistem, aplikasi atau program, sehingga ketika tujuan ini sudah ditetapkan, maka sebuah interaksi akan tercapai. Terus yang ketiga, istilah task adalah operasi untuk memanipulasi muatan domain. Jadi operasi untuk memanipulasi muatan area ya, muatan area. Nah, task ini atau tugas dari sebuah sistemnya akan membantu dalam mempelajari atau ada hubungannya dengan nanti intention ya, atau aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Jadi intention ini berkaitan dengan niat ya, intention to use kalau di dalam beberapa model pengukuran atau evaluasi. Jadi diukur sejauh mana user berinteraksi dengan komputer itu apakah diiringi dengan niat atau intention ya, diiringi oleh aksi khusus ya, untuk dapat menemukan tujuan yang diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah menganalisis tugas. Menganalisis tugas ini dengan cara mengidentifikasi ruang yang berkaitan dengan domain, tujuan, tugas, dan maksud. Ya, tujuan dan maksud. Jadi kalau misalnya Anda dari awal menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah program atau aplikasi, kita identifikasi dulu ya areanya seperti apa, tujuannya, tugas, dan maksudnya. Tugas-tugas dari user khususnya atau tugas-tugas dari sistem juga kita harus identifikasi ya. Nah, tugas-tugas ini juga berkaitan dengan tadi yang pembahasan antara batch processing dan direct manipulasi. Apakah memang diperlukan input dari user ataupun tidak ya. Oke, terus sistemnya sendiri merupakan aplikasi dalam komputer, ini sudah jelas. Lalu task language itu bahasa user yang menjelaskan atribut domain yang relevan dengan kondisi pengguna. Core language adalah bahasa sistem yang menjelaskan atribut domain yang relevan dengan kondisi sistem. Nah, seperti biasa di dalam sebuah metodologi, ketika misalnya ada yang disebut dengan goal of execution, pasti harus diiringi dengan evaluasi. Tahap evaluasi inilah yang akan memberitahu kita untuk perbaikan selanjutnya. Ya, kalau misalnya goalnya tidak tercapai, sehingga kita harus melakukan evaluasi berdasarkan dari beberapa hal ya, intention, action, spesifikasi, lalu eksekusi. Nah, kembali lagi ke dalam apa yang menjadi persepsi dari user ya, diinterpretasikan lalu evaluasi ini terus-menerus berputar sehingga ada dua area yaitu mental activity dan physical activity ya, secara mental activity biasanya pendekatannya itu contohnya di virtual reality ya, di virtual reality. Nah, siklus interaksinya sendiri itu dibagi menjadi dua bagian utama,
yaitu eksekusi dan evaluasi. Ya, dan dibagi menjadi 7 komponen, di mana komponen-komponen ini merupakan langkah-langkah user untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, ini contoh dari Donald Norman ya. Donald Norman, yang pertama adalah menetapkan tujuan, lalu merumuskan tujuan, keinginan, menetapkan rangkaian aksi, melaksanakan aksi, lalu melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, baru yang terakhir adalah mengevaluasi kondisi sistem yang sehubungan dengan tujuan dan rumusan. Nah, 3 gambaran ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang menetapkan tujuan, ini menjelaskan antara yang mengeksekusi dengan nanti mengevaluasi dari tujuan. Lalu yang kedua adalah yang dikasih tanda merah. Ada 3 bagian, memformulasikan intention, niat, menetapkan rangkaian aksi dalam antarmuka, lalu melaksanakan aksi. Yang gambar ketiga, itu yang tulisan merah, melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, dan mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal dan intention. Nah, contohnya sehingga dapat digambarkan ya dari proses interaksi model Donald Norman ini, misalkan ada pengguna user mempunyai goal untuk mencetak dokumen, di mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan suatu intention, keinginan, niat untuk menjalankan menu file ya. Jadi biasanya orang akan kalau terbiasa dengan Windows icon menu pointer atau WIMP itu kalau mau mencetak ya atau ngeprint biasanya ingatnya ke menu file ya, secara otomatis atau dengan kombinasi Ctrl P. Nah, di mana masing-masing keinginan di atas memerlukan urutan tindakan yang harus dilakukan. Mulai mengklik menu file, ya Anda bisa membuat sebuah flowchart-nya, lalu memilih pilihan print, di mana keinginan-keinginan tersebut menentukan tugas yang harus dikerjakan, ya, yang memerlukan tindakan-tindakan khusus, kemudian harus dieksekusi. Termasuk di dalamnya kan kita harus mengatur ya secara custom. Contohnya misalnya kita mau ngeprint dalam kertas apa, ya, lalu kualitasnya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tindakan-tindakan khusus. Nah, setelah tindakan-tindakan tadi dieksekusi, nah, user juga harus mengevaluasi hasilnya, hasil yang diperoleh. Ya, sesuai dengan urutan-urutannya tadi. Apakah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan goal, sesuai dengan tujuan. Ya, selanjutnya pengguna mengevaluasi hubungan antaranya dengan tujuan untuk mengevaluasi bahwa di sini apa yang diharapkan oleh user tadi dalam mencetak itu sesuai dengan harapannya, gitu ya. Nah, sama ketika misalnya kita contohkan lain bukan dalam komputer, tapi kita misalnya membedakan antara prosedur yang terjadi di dalam berbelanja online dengan konvensional ya. Kalau konvensional misalnya kita datang ke sebuah toko, kita melakukan pemilihan masuk ke toko, memilih barang, masukkan keranjang, lalu bayar, lalu barang dibawa gitu ya, get and carry. Berbeda dengan online, misalnya kita masuk ke toko, kita register dulu, registrasi, baru kita cari-cari barang, masukkan keranjang, bayar, kita tunggu barangnya untuk dikirim atau get and deliver. Ya. Sehingga tujuannya tadi kita membeli sebuah barang, tahapannya seperti apa, ya, sesuai dengan intention, keinginan dari user. Nah, lalu dievaluasi ya. Biasanya kita mengevaluasi secara otomatis ketika misalnya barang kita sudah dapatkan, apakah sesuai dengan urutan-urutan yang diharapkan atau tidak gitu ya. Kalau tidak, berarti kita biasanya akan merubah tahapan-tahapan tersebut secara otomatis untuk memperbaiki atau memperlancar proses dari sebuah interaksi ya. Nah, kerjanya seperti ini ya. Komponennya terdiri dari user, pengguna, input, system, dan output. Nah, ini dari above and below ya. Their interaction framework has 4 parts. Jadi it has its own unique language, dan menggunakan bahasa yang unik. Ya, dan ini tercapainya interaksi yang baik antar komponen. Nah, lalu ditranslasikan dalam bentuk interface ke sistem yang akhirnya terrefleksi dalam tampilan output di layar. Ya. Jadi misalnya user melakukan sebuah input, ya, contoh di mesin ATM ya.
mesin ATM melakukan input kartu, lalu dia memproses atau berinteraksi dengan sistem apa yang akan dia kehendaki melalui mesin ATM tersebut, sehingga akan muncul dalam layar ya outputnya dengan bahasa yang unik, ya bahasa yang unik. Dan tentunya bahasa yang unik itu maksudnya bahasa yang mudah dipahami oleh user. Nah, Anda tahu sendiri bahwa mesin ATM contohnya adalah mesin yang sangat sederhana dalam bentuk tampilan, ya, tapi selalu banyak dikunjungi, atau mesin yang sangat favorit bagi orang-orang, gitu kan. Itu juga harus dikaji. Karena tampilan yang sederhana tapi bisa goalnya, tujuannya, interaksinya tercapai, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ergonomik. Nah, ergonomik ini adalah kenyamanan ya. Kenyamanan merupakan bidang studi yang menangani perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya, serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, ketika kita akan melakukan pekerjaan yang memerlukan waktu yang lama, duduk dengan waktu yang lama, biasanya barang-barang itu didekatkan ya, semacam mug untuk air makanan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga mudah terjangkau gitu ya. Nah, keuntungan dari penerapan ergonomik ini adalah yang pertama adalah produktivitas meningkat, lalu aktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan, layanan dalam melakukan pekerjaan, lalu hasil kerja lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar, lalu efisiensi dan efektivitas dalam pengoperasian sistem ya. Keuntungannya itu ya. Jadi ketika kita menerapkan sebuah faktor ergonomi, biasanya tidak akan mengakibatkan sakit ya, sickness gitu ya. Jadi kalau kaitan dengan komputer yang digerakkan oleh interaksi, ketika ada kesalahan dalam menerapkan faktor kenyamanan ergonomik, maka akan mengakibatkan sebuah sakit gitu ya. Nah, seperti gambar di sini kan ada good computer posture, bagaimana posisi duduk kita ya, natural fetal position of the head helps reduce tension in the back of the neck. Jadi di belakang ya, atau area di leher ya, belakang leher ke bawah, tulang punggung ya, backbone gitu. Terus ada penyangga untuk tubuh kita atau yang disebut dengan backrest should be adapted to the back and support the lumbar region. Jadi area dari tubuh bagian belakang ya, atau pinggang. Nah, termasuk yang lainnya. Komputer jaraknya juga biasanya antara 18 sampai 24 inch. Kalau zaman dulu itu berdasarkan diagonal kali 2 ya. Kalau kita melihat televisi di rumah misalnya 32 inch, biasanya dikali 2. Berarti jarak yang aman itu adalah 64 cm dari televisi. Nah, tapi itu tentu dikaji lagi karena setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda-beda ya. Lalu swing up keyboard ya, self is somewhere to rest the arm. Jadi bisa keyboard itu bagaimana caranya kita menyimpan tangan kita di alat input tersebut senyaman mungkin gitu ya, sesuai dengan posisi tubuh seperti ini. Lalu monitor juga itu 30 derajat ya, dan aturan-aturan yang lain. Nah, ini kan sama di faktor ergonomik itu memang perlu diperhatikan ya, tinggi badan kita berapa, kursinya juga harus berapa senti, mejanya ketinggiannya harus berapa. Nah, sama dengan kalau kita misalnya membeli sebuah sepeda, tidak asal membeli sepeda, khususnya misalnya MTB ya, atau sepeda balap. Nah, kita harus mengukur dulu postur tinggi tubuh kita itu berapa, nanti disesuaikan dengan ukuran dari sepeda yang akan kita pakai. Nah, ergonomik ini dipengaruhi oleh manusianya sendiri, lalu perilaku, ya, budaya, sistem kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jadi biasanya kalau sudah duduk enak, belum tentu disebut nyaman. Ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan komputernya dalam waktu yang lama. Gitu ya. Budaya misalnya, budaya yang seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Ya, kadang-kala kita membeli sebuah perangkat yang mendukung faktor ergonomik, contohnya kursi. Nah, ketika misalnya ramai sekarang banyak yang menggunakan kursi untuk gamers, ya, semua orang beli, tapi belum tentu bahwa itu akan mendukung kenyamanan dari usernya, gitu ya. Termasuk sistem kerja, ya, sistem kerjanya seperti apa? Apakah kita memforsir tubuh kita untuk mengerjakan sesuatu tanpa harus diselingi
oleh biasanya kan gini ya, kalau Anda berlama-lama dalam berinteraksi dengan komputer, luangkan waktu 15 menit untuk jalan-jalan atau alihkan pandangan kita ke objek yang jauh, yang warna hijau, misalnya melihat pegunungan, ya, dan lain sebagainya. Lalu ergonomik dalam hardware ya, ini kaitan dengan hardware yang dipakai ya, biasanya input output ya, sistem piranti yang terbaru atau mudah dikenal dan interaksi yang mudah diingat, contoh misalnya penggunaan keyboard. Sebelumnya ada di dalam pembahasan mengenai komputer ada keyboard QWERTY ya. QWERTY karena terbiasa sudah kadung digunakan. QWERTY kan identik dengan tangan kidal sebetulnya, yang tangan kanan itu sebetulnya adalah yang beforak ya namanya. Lalu dapat menerima aplikasi dalam permasalahan yang komplit supaya cepat memberikan apa yang diharapkan oleh user. Anda bisa menambahkan ini. Lalu yang ketiga adalah dapat menjaga dan mendeteksi kesalahan dari aspek manusia dan software. Jadi hardware yang baik itu bisa memberikan perbaikan ketika misalnya interaksi antara manusia dan komputernya tidak tercapai dari sisi faktor ergonomik ya, bisa disesuaikan. Saya kira banyak sekarang hardware input semacam keyboard yang bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Lalu ergonomik dalam software ya, biasanya intinya kalau software itu kan mudah dipahami ya, dan ability mudah dipelajari dan ability, lalu tidak memberikan beban ingatan. Kalau nanti kita pelajari mengenai usability ada beberapa variabel di sana. Nah, kalau pembahasan di sini ergonomik dalam software itu dapat melakukan interogatif dengan brainware dan hardware dengan cepat. Jadi apa yang diinginkan oleh user bisa ada feedback yang cepat dari sistemnya, ya, dari softwarenya. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi dalam mengurangi kesalahan sistem logika apabila keluar dari konsep sistem informasi di sini, karena kemampuan manusia itu dalam processing sistemnya ya, sehingga ada istilah memorability, sehingga jangan memberikan beban ingatan yang besar terhadap user ya, softwarenya. Terus yang terakhir adalah dapat memberikan informasi model yang terbaru dalam melayani penggunaan tentang hasil informasi atau bisa saja ditampilkan dalam bentuk konsisten, semacam yang dicontohkan dalam genre ya, genre dari dialog, yaitu menggunakan tampilan WIMP, Windows Icon Menu Pointer yang sudah terbiasa ya, yang sudah terbiasa oleh user. Nah, prinsip-prinsipnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau dari sisi fisik, nah ini kan bisa saya kira bisa mulai diterapkan ya ketika Anda bekerja, khususnya untuk yang lama bekerja di dalam meja ya, kursi dan sebagainya. Tapi intinya biasanya 15 menit sekali Anda usahakan jalan kaki, melihat, alihkan pandangan ke objek yang jauh gitu ya. Yang pertama, jadikanlah segala sesuatu mudah dijangkau tadi. Ketika mau bekerja biasanya gelas dan lain sebagainya didekatkan. Lalu bekerja dengan tinggi yang sesuai tadi, postur yang sesuai, nah, efektivitas dalam pengeluaran tenaga, meminimalkan keletihan, kepenatan, mengurangi pengulangan yang berlebihan, ya repeater, memberikan jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak atau hubungan stres, nah, memberikan mobilisasi dan merubah posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, nah, jangan lupa juga pencahayaan, temperatur, ya, gitu. Dan mengecilkan, maksudnya di sini adalah pengaturan ya, customisasi dari ini. Karena setiap contoh misalnya di dalam fisik ya, kita bisa mengukur brightness dari sebuah monitor, pencahayaan monitor, warnanya di setting sedemikian rupa supaya sejuk dilihatnya. Nah, kalau prinsip kognitif, kita mengikuti adanya standarisasi ya. Jadi menghubungkan APSI, analisis penanganan informasi dan persepsi, lalu mempermudah pemaparan suatu informasi, ya, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan gambaran yang jelas. Yang 6, membuat pola yang benar dan pengelompokan data yang jelas, memberikan umpan balik secara cepat. Itu ya prinsip kognitifnya. Nah, gaya interaksi ya, style, interaction style. Nah,
Kalau Anda mengenal beberapa sistem operasi, pasti akan, atau yang pernah kita bahas mengenai graphical user interface dan user interface. Nah, kalau TUI, character user interface, text user interface, itu contohnya adalah antarmuka baris perintah, command lines ya. Itu style masuk ke dalam gaya-gaya interaksi ya. Ada yang melalui menu, lalu menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, terus ada pertanyaan atau jawaban, dialog pertanyaan ya. Misalnya kalau mau mengcopy file, mendelete ya, menghapus file, biasanya suka ada pertanyaan lagi ya. Apakah yakin akan mau dihapus gitu ya. Borang isian, form kosong, biasanya blanko, borang itu. Lalu Vim yang tadi saya sebutkan, Windows icon menu pointer yang identik dengan Microsoft Windows. Lalu yang ketujuh adalah point click. Ya, ini point click identik dengan hardware input mouse ya. Nah, 5 generasi perkembangan user interface diantaranya adalah interface sistem berkelompok ya. Itu generasi user interface yang pertama dikenalkan. Kalau berkelompok itu maksudnya Windows-nya ada beberapa, menampilkan beberapa Windows maksudnya. Lalu baris perintah 1960 itu disk operating system contohnya. Lalu full screen membolehkan beberapa data dimasukkan. Terus mulai masuk ke graphical user interface ya. Terus mulai muncul ada istilah window ya, jendela maksudnya, stage, terus icon, gambar atau citra kecil yang digunakan untuk merepresentasikan berbagai objek interface ya, atau mewakili sebuah aplikasi ketika mau dieksekusi gitu atau mau dijalankan. Menu juga ada menu WinUp, file down, cascading file, lalu ada kombinasi tombol ya, menggunakan kombinasi tombol. Contoh tadi ya, kalau mau mencetak berarti Ctrl V, menebalkan huruf Ctrl B dan lain sebagainya. Lalu pointer ini komponen penting karena gaya Vim tergantung pada penunjukan dan pemilihan sesuatu. Jadi pointer tidak ada di dalam antarmuka baris perintah command lines yang DOS karena berbasis tag. Kalau pointer identik dengan graphical user interface. Terus antarmuka pengguna masa depan ya. Nah, ini dibantu dengan animasi audio ya. Contoh-contohnya ini ya, embodied interaction, gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer. Nah, contohnya banyak dicontohkan kalau misalnya Anda membayangkan mungkin ke pendekatannya ke bermain game ya. Ada yang kita harus menggerakkan bagian tubuh kita sehingga kita bisa berinteraksi dalam bermain game itu. Lalu 3D virtual reality, konsep nyata ya, tapi direpresentasikan dalam dunia maya ya. Ada yang melalui dibantu dengan perangkat-perangkat virtual reality ya. Ada Google, atau misalnya Anda bermain ke wahana 3 dimensi, nah hampir sama, itu virtual reality juga. Lalu sensing effect, sistem yang biasa digunakan pada wearable. Wearable itu yang bisa digunakan atau dipakai di tubuh kita. Itu disebutnya wearable komputer. Jam tangan sekarang kebanyakan adalah wearable komputer. Ya, ada yang bisa mendeteksi tekanan darah. Lalu kita berjalan kaki sudah berapa. Apakah kita kurang tidur atau tidak. Nah, itu wearable. Terus sensor network, sensor yang ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer, bisa mendeteksi vision dan sound yang ada di lingkungan di mana sensor itu ditempatkan. Dan ini banyak sekarang sudah mulai banyak menerapkan sensor yang terhubung satu sama lain ya. Biasanya di kantor besar, perusahaan besar ya, yang di kantornya sudah diterapkan untuk pintu dan lain sebagainya, untuk nanti dihubungkan dengan misalnya aplikasi kehadiran misalnya, itu bisa digunakan. Lalu cyborg ini adalah sebuah sistem atau komputer ya, yang dimasukkan ke dalam anggota tubuh kita atau ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau dulu kan ini masih sebatas dalam film-film ya, film-film Hollywood, makanya suka ada istilah Hollywood to reality. Jadi film-film dari film-film Hollywood jadi kenyataan gitu ya.
Filmnya juga ada kan, Cyborg. Cyborg. Nah, baik, itu mengenai pembahasan interaksi. Jadi yang diharapkan di sini adalah mahasiswa mampu atau memahami model interaksi, membantu mengerti apa yang terjadi antara pengguna dan sistem, dan menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus sistem kerjakan. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.